Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Kamila Tani Mansuria and I'm from London University English Education Program Study. So I'm here as a teacher. Okay, in this video, we will learn about poem. Before we discuss our material, I will convey some assessment indicator for this lesson. First, student can understand the material that has been taught. Second, student can distinguish the structure of the poems. Student can understand the meaning in the poem. Student get a new vocab, and student can do the assessment that have been given. Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran. Dan seperti yang saya bilang di awal, kalau kita akan belajar tentang poem. Next. What is poem? A poem is a piece of writing in which the words are chosen for their beauty and sound and are carefully arranged, often in short lines which rhyme, synonym for song, lyric, rhyme, more synonym of poem. Atau kata lainnya adalah poem adalah karya tulis yang menggunakan penulisan kata-kata yang indah dalam baris pendek yang berirama. Poem juga memiliki beberapa struktur. Next. Strukturnya ada 4, yaitu line, stanza, rhyme, and rhythm. Yang pertama adalah line. Line atau baris adalah sekumpulan kata yang berdiri dalam satu baris, bedanya dengan satu baris, bedanya dengan kalimat. Kalimat adalah sekumpulan kata yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan koma. Selanjutnya adalah stanza. Stanza atau biasanya disebut dengan bait adalah kumpulan barisan yang membentuk satu rangkaian yang dipisahkan oleh spasi satu atau lebih. Stanza tidak memiliki aturan berapa banyak baris yang ada di dalamnya. Next adalah rhyme. Rhyme atau irama adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata yang memperindah puisi dan menggambarkan perasaan pengarang. Rhyme puisi berada di suku akhir setiap baris. Rhyme dapat berupa pengulangan bunyi, sajak A atau AB atau bunyi bebas tanpa pola. Dan yang terakhir adalah rhythm. Rhythm adalah pola atau efek yang dapat didengar yang diciptakan dengan mengenalkan jeda atau menekankan kata-kata tertentu dalam puisi tersebut. Next. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari pengarang yang sangat terkenal, yaitu Robert Burns. Scotland is national poet. Robert Burns is recognized the world over for his work focusing on universal themes of love and nature. He has a national day named after him on the 25 January each year. Burns supper are celebrated on this day with traditional dishes of haggis and whiskey and recital of his best loved work. Jadi Robert Burns adalah penyair atau penulis yang sangat terkenal di Skotlandia. Juga dikenal dengan nama Robbie Burns atau putra favorit Skotlandia. Burns sering dikreditkan sebagai penyair nasional Skotlandia dan merupakan penyair bahasa Skotlandia yang paling terkenal sampai saat ini. Ia juga dikenal menginspirasi pendiri liberalisme dan sosialisme. Selama abad ke-19-20, perayaan kehidupan dan karya-karyanya menjadi sebuah sekte karismatik nasional. Pengaruhnya terlihat jelas dalam literatur Skotlandia.
Dalam pemungutan suara oleh salah satu stasiun televisi di Skotlandia pada tahun 2009, Burns terpilih sebagai orang Skotlandia terbesar. Terbesar ini maksudnya sangat berpengaruh untuk Skotlandia. Selain menciptakan komposisi asli, Bruns juga mengumpulkan lagu-lagu rakyat Skotlandia. Jadi nggak cuma pong, dia juga merevisi dan mengadaptasi lagu-lagu Skotlandia. Puisi Robert Burns memiliki unsur-unsur sastra yang klasik Alkitabiah dan Inggris, serta tradisi makar Skotlandia. Dia ahli dalam menulis dalam bahasa Skotlandia dan dialek bahasa Inggris Skotlandia. Tema-tema puisinya umum termasuk republikanisme, radikalisme, patriotisme Skotlandia, antiklerikalisme, ketidaksetaraan kelas, peran gender, kemiskinan, dan juga seksualitas. Bruns sering dianggap sebagai penyair proto-romantis yang mempengaruhi para poet lain atau penulis poem lainnya seperti William Wordsworth, Samuel Taylor, and Percy Bysshe Shelley. Selanjutnya adalah saya akan memperkenalkan kepada kalian salah satu puisi yang cukup terkenal dari Robert Burns, yaitu A Red Red Rose. Jadi Red Red Rose ini adalah puisi yang bertemakan tentang cinta. Sebelum kita mempelajari semua ini, apa maknanya, apa lainnya bagaimana, stanza, rhyme, and rhythmnya bagaimana, dan apa sih makna-makna dalam setiap line atau setiap stanza tersebut. Sebelumnya saya akan membacakan puisinya terlebih dahulu. A Red Red Rose by Robert Burns. Oh, my love's like a red red rose that's newly sprung in June. Oh, my love's like the melody that's sweetly played in tune. So far art thou my penniless, so deep in love am I, and I will love thee still, my dear, till all the seas can dry, till all the seas can dry, my dear, and the rocks melt with the sun. I will love thee still, my dear, while the sands of life shall run. And fare thee well, my only love, and fare thee well a while. And I will come again, my love, though it were 10,000 miles. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak dan mendengarkan cara pembacaan dari A Red Red Rose. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit sebelum kita memasuki penjelasan rinci tentang line dan stanza. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang histori dari A Red Red Rose ini. Jadi, Robert Burns, penyair dan penulis lirik Skotlandia terkenal, menulis puisi ini. Ini adalah salah satu puisi cinta yang paling populer dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1794. Puisi ini mengeksplorasikan fenomena cinta. Ini dari upaya narator untuk mengungkapkan keadaan cintanya. Sejak diterbitkan, ia telah mendapatkan banyak popularitas di seluruh dunia. Burns juga bisa dibilang mengacu pada enlightenment science untuk mewakili visi beberapa gambar visi romantisnya tentang cinta abadi. Misalnya, bait ketiga dari A Red Red Rose menampilkan beberapa gambar yang mewakili perjalanan waktu. Till all the seas can dry, my dear, and the rocks melt with the sun. Dalam baris ini ada kemungkinan bahwa Burns sengaja membangkitkan konsep geologi dan waktu yang baru-baru ini ditemukan oleh para enlightenment science. Ya, itu hanya sekadar for information aja.
Oke, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu penjelasan rinci line dan stanza. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau line itu adalah sekumpulan kata yang berdiri dalam satu baris. Jadi satu baris ini disebut satu line. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 line. Dan stanza atau biasanya disebut bait adalah kumpulan barisan yang membentuk satu rangkaian yang dipisahkan oleh spasi satu atau lebih. Jadi sebenarnya stanza itu nggak harus 4 baris. Kan di contoh puisi kita ini, satu stanza itu dari 4 baris. Tapi ada beberapa poem yang mungkin lebih ataupun kurang dari 4 baris. Jadi ada puisi yang hanya terdiri satu stanza 3 baris, satu stanza 5 baris, satu stanza 6, satu stanza 7, itu terserah pada poet atau penulisnya. Dan kita bisa lihat di sini kalau contoh puisi kita A Red Rose itu terdiri dari 16 baris dan 4 stanza. Oke, kita lanjutkan dengan rhyme. Seperti yang dijelaskan di awal, apa yang ada yang masih ingat? Rhyme itu apa sih? Jadi, rhyme adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata yang memperindah puisi dan menggambarkan perasaan pengarang. Rhyme puisi berada di suku akhir setiap baris. Rhyme dapat berupa pengulangan bunyi sajak A, or A, B, atau bunyi bebas tanpa pola. Untuk contoh puisi kita, mari kita tentukan sama-sama ya. Dari stanza 1 sampai stanza 4. Dan ini, kita menentukannya tuh per line ya, bukan per stanza. Jadi kita tentukan dulu per line. Untuk line yang pertama adalah, oh my love is like a red rose. Kita tandai dengan huruf A untuk awalan, kita dengan huruf A. Untuk line yang kedua, that's newly sprung in June. Dan yang huruf B, kenapa? Karena pengucapan di akhir rose and June itu berbeda. Jadi kita di sini membuat sebuah perbedaan A dan B. Selanjutnya adalah oh my love is like the melody. Nah, ini adalah sebuah rhyme baru karena pengucapannya berbeda dengan Rose and June. Jadi kita tandai dengan huruf C. Oke, line terakhir, that's sweetly played in tune. Pengucapan tune dengan June itu sama. Jadi kita tandai dengan huruf B karena June tadi adalah huruf B. Jadi tune, karena pengucapannya sama dengan June, kita tandai huruf B. So, stanza pertama, rhyme-nya adalah A, B, C, B. Oke, untuk stanza yang kedua, line kelima, so far art thou my penniless. Nah, ini ada lain lagi, berarti ini adalah huruf baru. Huruf baru yaitu D. Selanjutnya adalah so deep in love am I. Huruf baru lagi atau pengucapan yang baru lagi, kita tandai dengan huruf I. And I will love still, my dear. Baru lagi berbeda dengan less and I atau kata-kata sebelumnya seperti rose, June, melody, and tune. Dear, kita menggunakan rhyme F. Line ke-8, till all the seas being dry. Nah, pengucapan dry asing nggak sih sama yang sebelumnya? Kita ada ngucapin kata dry atau pengucapan dry sebelumnya nggak sih? Ada, yaitu I. Dry, I itu pronunciation-nya familiar, kayak sama. Jadi kita tandai dry sama seperti I, yaitu huruf I. Untuk stanza kedua, D.
D, E, F, E. Cukup sulit, tapi nggak sulit-sulit banget gitu. Mungkin kalian bisa lebih, ini dibutuhkan ketelitian. Kalau kalian teliti, kalian bisa untuk menentukan rhyme-rhyme. Sekarang saya ingin menantang kalian, murid-murid, untuk menentukan di stanza 3 dan stanza 4 apa sih rhyme-nya. Tadi kan kita sudah menentukan sama-sama stanza 1 dan stanza 2. Sekarang kalian menentukan stanza 3 dan stanza 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rhythm dan bagaimana kita menentukan rhythm dari poem Poetry Truths. Seperti, ada yang masih ingat apa itu rhythm? Jadi, rhythm adalah pola atau efek yang dapat didengar yang diciptakan dengan mengenalkan jeda atau menekankan kata-kata tertentu dalam puisi tersebut. Dan untuk rhythm sendiri itu sebenarnya polanya adalah bebas. Jadi tergantung dari sang pembaca. Tidak harus mengikuti penulis. Karena puisi Eretria adalah puisi yang bebas untuk dibaca. Kenapa saya bilang bebas? Karena kenapa saya bilang bebas dan itu tergantung dari pembacanya? Karena pembaca yang harus membuat puisi, bagaimana harus membuat puisi ini menjadi indah. Dan itu juga tergantung dari perasaan pembaca tersebut. Semisal Red Rose dibacakan oleh saya dan saya menganggap puisinya adalah puisi cinta. Dan bagaimana sih orang yang sedang jatuh cinta pasti sedang berbunga-bunga dan bahagia. Jadi saya harus membacakannya dengan perasaan yang bahagia dan ceria. Sedangkan untuk orang yang menganggap kalau puisi cinta ini bernuansa sedih, dia harus membacakannya dengan nuansa sedih juga gitu. Dan untuk polanya bebas, ada polanya. Polanya adalah ditandai dengan 1 and 0. 1 itu artinya kata itu dibaca dengan nada tinggi, sedangkan 0 adalah nada rendah. Dan juga ada istilah iambic dan trocade. Iambic adalah pola yang dibaca dengan nada rendah dulu, yaitu 0, 1. Sedangkan untuk trocade adalah cara membaca dengan nada tinggi dulu, yaitu 1, 0. Oke, kita lanjut aja ke contoh. Mari kita siapkan pulpen and paper untuk menentukan rhythmnya. Oke, yang pertama, line pertama. Oh, my love is like red rose. Mungkin itu cara membaca saya. Nanti kalian bisa menentukan sendiri. Saya hanya memberikan referensi kepada kalian agar kalian bisa menentukan rhythm kalian masing-masing. Oke. Oh my love. Oh my love. Berarti saya mengawalnya dengan nada tinggi. Oh my love. Jadi 101. My love is like 01. Rate rendah berarti 0. Red rose 10. Jadi pola line pertama saya adalah 10101010. Dan itu oke, kita lanjut dulu. That's newly sprung in June. That's tinggi juga. Newly rendah. Sprung in June. Pola line kedua saya adalah 10101. Line ketiga
Oh my love, tinggi lagi, rendah dan tinggi. Berarti 101. My love is like the melody. Jadi untuk line ketiga ini tidak beda jauh dengan line pertama, tapi saya menggunakan nada tinggi di bagian akhir. Jadi polanya adalah 10, 10, 101. Oke, untuk line terakhir, that's newly played in tune. Terdengar kalau saya menggunakan nada tinggi di awal, berarti polanya 1, sweetly saya pakai tanda rendah, 1, 0, 1, 0. Dan juga rhythm ini juga memiliki satuan disebut meter atau 1-0 seperti ini. 1-0 seperti ini itu dihitung 1 feet. Jadi kita akan menghitung feet yang sudah saya berikan pola untuk stanza pertama. Itu oke, sebentar. Ya. Dan pola saya untuk stanza pertama adalah seperti ini. Nah, untuk bagian yang di sebelah sini, inilah satuannya. Dan bagaimana kita menentukan ini? Kita tentukan dari ini. Jadi 1-0 itu dihitung sebagai 1 feet. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 dalam meter itu disebut tetrameter. Lalu kita lihat lagi polanya. 1-0 berarti throw cake. Jadi tetrameter throw cake. Begitu juga seterusnya. Jika contoh lain seperti yang ini, karena bagian akhirnya tidak memiliki pasangan atau tidak memiliki zero, jadi namanya adalah dimeter throw cake plus 1. Itu. Kita lanjut ke stanza kedua. Pengerjaannya tetap sama. Itu tergantung kepada pembaca. Seperti mungkin bisa digaris besari. Itu tergantung kepada pembaca ingin membacanya seperti apa untuk mendapatkan keindahan dari poem tersebut. Itu. Oke, kita lanjut ke stanza kedua. So far are to my bunny lass. So far are to my bunny lass. Ya. So deep in love am I. Untuk line pertama, saya sudah mengerjakan 2 line di stanza kedua. Untuk line yang pertama adalah 1010, 010. Selanjutnya untuk line kedua stanza kedua, 101010. Line ketiga stanza kedua, and I will love this till my dear. Line keempat stanza kedua, till all this is gang dry. Oke. Di stanza ketiga dan keempat, saya mengawalnya dengan nada tinggi, yaitu 10101010. Di line keempat, stanza kedua 101010. Selanjutnya adalah menentukan menentukan fit dari
line-line dalam stanza tersebut. Oh, dan juga kalian harus menghafalkan tuh yang namanya meter. Jadi ada monometer, dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter. Terus ada juga hexameter, hepameter, dan oktameter. Itu ada 8 ya, dan mungkin ada seterusnya, tapi jarang poem yang menggunakan kalimat yang sangat panjang. Ya palingan hanya sampai di penta atau sexameter saja. Untuk stanza ketiga dan keempat, seperti rhyme tadi, kalian bisa menentukan sendiri. Is challenge for you, guys. Challenge for you. Untuk menentukan rhythm dari stanza 3 dan stanza 4. Untuk materi selanjutnya kita akan melanjutkan kepada meaning dari retro. Jadi kita akan bahas satu dari stanza per stanza. Apa sih arti dari setiap kalimat atau stanza ini? Gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian meaning dari puisi A Red Red Rose by Robert Burns. Dalam bagian ini kita akan bahas meaningnya dari stanza per stanza. Kita mulai dari stanza yang pertama. Pada stanza pertama ini terdapat kata love. Pada kata ini terdapat makna bahwasannya sang narator mengungkapkan kasih sayangnya. Love juga menjadi julukan untuk wanita yang dicintai. Jadi love ini adalah perumpamaan dari orang yang kita cintai. Tidak perlu tahu siapa wanita ini atau orang ini. Kata love sudah cukup membedakan siapa orang ini. Jadi dengan menyebutkan kata love aja, kita langsung tertuju sama orang yang kita cintai, atau ya kalau di sini naratornya menyebutkan wanita ya. Jadi dengan menyebutkan kata love sendiri, narator sudah membayangkan kalau love ini adalah wanita yang dia cintai. So, like red rose. Karena rose adalah bunga yang sering berkaitan dengan suasana romansa, dan ini adalah perumpamaan yang sangat kuat. Selain itu, ada kata red yang dipandang sebagai warna yang bergairah. Jadi untuk mengaitkan warna red dengan rose ini, itu sampai 2 kali berturut-turut. Karena agar gairah yang besar pada romansa sedemikian rupa sehingga warnanya terus diulang. Jadi biar menekan. Jadi di sini narator ingin menekankan gitu. Kalau dia tuh benar-benar cinta, benar-benar sayang sama love-nya ini. Akhirnya ada kata melody that sweetly played in tune. Kalimat ini menunjukkan bahwa sang narator memiliki hubungan yang menyegarkan atau hubungan yang fresh, sehingga dia merasakan diperbaharui. Dia merasakan terus berbunga-bunga melalui hari musim panas, dan ada sebuah lagu di dalam hidupnya karena love-nya. Jadi dia kayak ngerasa berbunga-bunga, terus ngerasa ada sebuah lagu-lagu dalam hidupnya. Pokoknya hidupnya ceria banget karena love-nya ini. Dan yang sweet dan sempurna. Jadi love-nya ini benar-benar sweet, benar-benar manis dan perfect yang pernah dimiliki oleh sang narator. Selanjutnya bait kedua atau stanza yang kedua. Bait kedua dari A Red Red Rose ada kalimat so deep in love. Narator benar-benar jatuh cinta kepada sang wanita. Patut dicatat bahwa love dalam skenario ini tidak lagi menggunakan huruf kapital. Kalau sebelumnya kan menggunakan huruf kapital tuh L-nya. Nah, untuk yang ini tidak berpotensi karena digunakan sebagai kata kerja daripada kata benda untuk memanggil wanita yang disayangi. Perbedaan itu bisa menjadi indikasi bahwa wanita itu lebih penting, orang yang dicintainya itu lebih penting daripada tindakan love yang sebenarnya, seolah menjadi salah satu alasan narator bisa merasakan keagungan emosi cinta karena dia
And I will love this still, my dear, till all the seas can dry. Maksud kalimat ini, kasih sayang sang narator kepada wanitanya akan terus berlanjut untuk selamanya. Jadi nggak bakal nge-stuck gitu aja, dia akan terus berlanjut sampai selamanya. Ini adalah stanza yang ketiga. Pada stanza ketiga ini terdapat pengulangan till this is king try dan menambah rasa sayang berulang dari my dear, mengungkapkan betapa kuatnya perasaan narator dan betapa putus asanya dia memberikan pengertian kepada sang kekasih berapa kasih sayangnya bertahan. Dia orang yang disini kayak sang narator ini mengungkapkan kalau dia itu benar-benar sayang ke sang wanitanya ini. Narator mengibaratkan cintanya dapat bertahan di dunia selamanya. Selama this sense of life dan juga selama dunia tetap berjalan, dia akan tetap mencintai wanita tersebut. Oke, mulai stanza keempat nih meaningnya mulai ringkas. Gitu. Berarti ada stanza keempat, pada bait keempat ini tidak dijelaskan kenapa narator harus pergi. Jadi di sini pada bait keempat ini seorang ahli puisi mengungkapkan kalau sang narator itu sempat pergi, tapi tidak ada alasan dan nggak tahu kemana, karena nggak ada nama tempat di puisi tersebut. Jadi nggak tahu alasan kenapa sang narator ini pergi meninggalkan sang kekasih. Dia tidak pergi tanpa meyakinkan Luv bahwa dia will come again meskipun 10,000 mile memisahkan mereka. Untuk meaningnya ini cukup ringan, atau sebenarnya ini materinya berat. Tapi di sini kita sama-sama belajar, dan saya juga baru belajar tentang meaning dari sebuah puisi. Mungkin kalian bisa memiliki pendapat lain tentang meaning dari stanza per stanza tersebut. Kalian bisa share atau ya kalian bisa sharing lah cerita-cerita tentang meaning dari Red Red Rose. Ya, intinya tema dari puisi ini adalah sebuah puisi tentang cinta, di mana sang narator mencintai seorang wanita dan itu benar-benar dalam, benar-benar tulus, dan narator menjadi sangat bahagia karena ada seorang wanita ini. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu mencari sebuah poem, dan kalian bisa tentukan line, stanza, rhyme, rhythm, and meaning. So, thank you for watching. Semoga materi ini bisa membantu kalian jika kalian kesusahan. Jangan lupa tugas kalian dikerjakan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.